Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Juminto Edu.com. Kita akan membicarakan tentang pengenalan Office 365 yang sedang kita pelajari bersama. Tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu channel ini supaya channel ini bisa cepat berkembang. Terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe. Apabila ada manfaatnya, silakan di-share kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tak lupa, marilah kita ikuti video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai pembahasan tentang fitur atau tentang pengenalan Office 365. Office 365 ini disampaikan untuk gugus sawat jajar. Kalau Office 365 ini untuk pendidikan ya, jadi sifatnya gratis. Kita tinggal mendaftar ke Microsoft. Disampaikan pada tanggal 10 Agustus tahun 2020 di SD Negeri 1 Panican. Untuk gugusnya adalah gugusnya sawat jajar pada tahun 2020. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mulai dari ini, dari Outlook ya. Dimana pada Office 365 ini ada beberapa fitur di sini. Ada ini mulai kalau mulai dokumen, kalau yang ini Outlook ya. Satunya lagi OneDrive, di sana Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada OneNote, terus ada SharePoint, ada Teams, ada Sway, ada Forms. Terus ada semua aplikasi di sini, bisa diklik, nanti banyak sekali aplikasi yang didapat dari Office 365 ini. Kecuali Bapak Ibu, kalau yang admin, yang ini admin itu kalau untuk Bapak Ibu nggak ada ya, tidak ada untuk Bapak Ibu, kecuali saya sendiri ya sebagai admin ini ada ya, ada menunya. Kita teruskan Bapak Ibu. Pembahasan yang pertama adalah Outlook. Outlook ya. Outlook ini digunakan untuk beberapa pemberitahuan atau notifikasi di antara email dan kalender Outlook ya. Outlook ini bersifat gratis Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendaftarkan ke Microsoft dan sudah dapat username dan passwordnya. Ini Bapak Ibu, jadi di Outlook itu antara email dan kalender itu bersamaan di dalam satu tempat. Ini akan selalu bersamaan dan ada pemberitahuan setiap waktu. Kalau ada sesuatu yang penting pasti ada pemberitahuan. Di sini dapat pembaruan pesan dan acara Anda yang paling penting ini bisa disampaikan di sini, bisa dibuat di sini. Fitur dari dalamnya Outlook seperti ini Bapak Ibu, ini ada kalender ya, terus ada sosial, ada personal, ada public holiday. Nah, ini acara-acara yang ada di Outlook. Ini pas kebetulan di screenshot pada tanggal 20, sekarang tanggal 10 ya, 10 Agustus. Kita teruskan Bapak Ibu. Outlook ini itu bisa diakses ke semua aplikasi Office 365 ya. Dari ada Word, Excel itu bisa terakses atau terhubungan dengan Office 365 yang lain. Kita teruskan. Nah, kita bahas yang kedua Bapak Ibu. Ini ada OneDrive. Apa itu OneDrive? OneDrive itu ada semacam tempat untuk menyimpan. Di sini kalau kita sudah dapat akunnya, nanti kita bisa masuk ke OneDrive-nya masing-masing. Di sini ada beberapa fitur sama halnya dengan Explorer ya.
explore itu kan tempat kita untuk melihat simpanan ya. Kalau explore itu simpannya di hard disk atau di memori atau di flash disk. Tapi kalau untuk OneDrive ini bersifat cooled atau menyimpannya itu di awang-awang atau di udara ya. Nah, ini ada beberapa fitur ya. Kalau kita urutkan, misalnya akan membuat yang baru, mengunggah file, sinkronisasi atau otomatisasi. Terus ini ada file saya terbaru, bersama, terus discover, dan keranjang sampah. Apabila kita sudah menghapus, itu file yang dihapus tidak langsung hilang tapi masuk ke keranjang sampah. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk OneDrive ini Bapak Ibu itu punya hak untuk menyimpan di OneDrive itu 1 tera Bapak Ibu. Jadi kita punya file apa, kita masukkan ke OneDrive ya. Kita teruskan. Setelah OneDrive akan kita bahas untuk aplikasi Word ya. Aplikasi Word sama halnya dengan Microsoft Word yang ada secara offline atau portable yang Bapak Ibu pakai itu ada Office 2010, 2013, 2016 dan terakhir 2019 ya. Tapi ini sekarang sudah fiturnya itu sama dengan ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita teruskan untuk kalau masuk satu aplikasi Word ini disuguhkan semacam ini. Ini ada untuk dokumen baru ya, masih kosong, terus catat umum dan lain sebagainya ke sini ya. Di bawahnya itu ada dokumen yang pernah dibuat kemarin ya, dibuat kemarin itu masih tersimpan di sini. Kalau dulu itu saya membuat tanggal 27 Juli, di sini juga ada ya, masih tersimpan. Kita teruskan yang di dalam apa saja. Untuk menu-menu atasnya itu hampir sama dengan Office ya, Office Word ya. Tapi di sini sudah disederhanakan. Ini fungsinya sama dengan Office Word yang Bapak Ibu pakai. Kalau Bapak Ibu pakai 2010 atau 2013 itu hampir sama ya. Sama semuanya, untuk kegunaan sama. Itu ada beranda, disisipkan, ada tata letak itu layout ya, sisipkan itu insert, terus referensi, peninjauan, tampilan, bantuan, buka aplikasi desktop. Ini sampai mengedit di sini tersedia Bapak Ibu. Ini untuk Word. Kita teruskan untuk setelah Word ya, kita bahas tentang Excel. Seperti halnya di Excel 2010, di sini juga ada Excel. Untuk kalau kita buka Excel di Office 365, pertama disuguhkan ini ya, dokumen baru. Kalau kita teruskan klik buku kerja kosong baru ini, maka akan muncul tampilan menu-menu. Nah, ini Office 365 dengan suguhan Excel ini juga bisa untuk membuat jadwal, membuat daftar di sini ya, menjumlahkan data, terus termasuk grafik itu juga bisa. Masih banyak lagi dengan klik sebelah kanan. Kalau kita masuk ke Excel 365 ini seperti ini Bapak Ibu, ada beranda, ada sisipkan, ada rumus, ini semuanya sama dengan Office yang portable 2010 ataupun yang lain. Jadi kita bisa dengan mudah. Lah, ini semua menu itu yang biasa digunakan oleh kita. Jadi Microsoft itu sudah survei apa yang sering digunakan oleh kaum pendidik. Mereka akan mencipta atau meramu untuk kepentingan para pendidik. Kita teruskan. Setelah kita bahas Excel, kita akan membahas PowerPoint. Bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita masuk ke PowerPoint, pertama disuguhkan ini mesti ya, presentasi kosong baru. Ini nanti kita pilih desain. Kalau ini yang kosong, ini ada desain astronomi modern, ada desain pangkas perjalanan, ada desain galeri seniman
ya. Ini desain sudah tersedia di sana Bapak Ibu. Itu kita masuk ya, yang dokumen kosong lah ini Bapak Ibu. Ini menu-menunya atas ini. Menu-menu atas ada beranda, ada sisipkan, ada gambar, desain, transisi, animasi, peragaan slide, ada peninjauan, bentuk, buka aplikasi desktop, dan seterusnya. Ini sama hanya dengan yang Office, itu bisa untuk membuat presentasi, membuat media pembelajaran, video pembelajaran juga bisa ya. Sampai membuat video pembelajaran ini bisa disimpan langsung dalam bentuk video dengan format MP4 ya. Kita teruskan Bapak Ibu, untuk setelah PowerPoint kita bahas tentang OneNote. Nih, OneNote ya. Ini kita buka lah, menunya di dalam itu ada beranda, ada sisipkan, ada gambar, tampilan, ada bantuan, ada tabel, ada buka aplikasi. Nah ini OneNote ini istilahnya kita menyampaikan sesuatu atau sharing ya, sesuatu ke teman ya, ke teman. Ini kan kita punya karya, misalnya ada video bisa ditampilkan di sini ya. Itu Bapak Ibu. Ini bisa di-share, dan ini share-nya itu sudah skala internasional untuk share-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita teruskan untuk SharePoint ya. SharePoint, setelah OneNote kita masuk ke SharePoint. SharePoint ini hampir sama dengan OneNote ya, atau OneNote ini SharePoint ini bisa untuk membuat satu seperti website ya. Website kita masuk, kita coba masuk situs atau buat posting berita, kita pilih buat situs ya. Walaupun kita bisa untuk postingan berita ini, tapi kita situs dulu. Kita coba dalamnya seperti apa. Kalau kita buka situs, ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ini ada situs tim, ada situs komunikasi. Kalau situs tim itu bagikan dokumen atau membagikan dokumen, lakukan percakapan dengan tim Anda, pantau kelas, kelola tugas, dan banyak hal lain dengan satu situs yang terhubung dengan Office 365. Dan ini bentuknya situs atau website. Kalau ini komunikasi, situs komunikasi, terbitkan konten yang dinamis dan menarik ke orang-orang di organisasi Anda agar mereka terus mendapatkan informasi dan terlibat dalam berbagai topik, acara, atau project. Nah ini Bapak Ibu untuk dalamnya SharePoint. Kita coba yang situs. Kalau yang situs itu bentuknya seperti web seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sana itu sudah tersedia untuk template-nya, template yang menarik seperti ini nih. Itu untuk website atau situs tim. Kita teruskan untuk situs komunikasi. Nah, ini juga dalam bentuk website untuk komunikasi, hanya sekedar untuk komunikasi ataupun kita menyampaikan berita itu. Beda dengan situs yang tadi, untuk tim itu kita berhubungan langsung dengan namanya klien ya, baik itu untuk penyampaian tugas, materi, dan sebagainya ya. Itu Bapak Ibu untuk SharePoint. Kita teruskan. Setelah SharePoint kita bahas tentang Teams ya. Teams itu nanti kita bahas pada selanjutnya. Kita lanjutkan untuk Sway Bapak Ibu. Sway ini kalau tampilan pertama seperti ini ya. Kita masuk pada menu dalam seperti apa. Nah, menu dalam seperti ini. Ini ada alur cerita atau storyline, terus ada desain. Kalau ini storyline itu tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk desain itu nanti ada pilihan beberapa tampilan yang menarik untuk backgroundnya, untuk munculnya
suatu tulisan dan sebagainya itu desain. Kalau ini alur cerita atau storyline. Ini bisa diputar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat di sini, terus ini mipil diputar bisa di sini. Terus bisa dibagikan, ini dibagikan kepada lewat website, bisa lewat ke Facebook atau ke namanya WA atau WhatsApp ya, itu bisa Bapak Ibu. Tuh. Ini sesuai ini. Terus kita setelah membahas way, kita bahas form. Form ini kita masuk ke dalam seperti apa. Nah, form ini kalau masuk ke Microsoft Form ini kita disuguhkan ada dua pilihan. Kita akan membuat formulir baru atau quiz baru. Kalau formulir baru, kita akan membuat suatu formulir, misalnya formulir pendaftaran, itu nanti pakainya yang formulir itu Bapak Ibu. Terus ini kemarin sudah membuat formulir pendaftaran dan sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu. Ada yang mendaftar lewat sini dan juga ada yang mendaftar lewat WA ya, nggak apa-apa ya. Kalau ini nanti disampaikan kepada orang, maka mereka akan mengisi dan langsung terekam di sini nanti. Nah, kita bahas quiz baru. Ini ada quiz baru di sini ya. Itu Bapak Ibu, ini ada quiz baru ya. Kita teruskan. Kalau formulir saya itu yang sudah pernah dibuat. Kalau ini dibagikan dengan saya, ini bisa dibagikan. Ya, formulir grup juga. Cari formulir di sini juga ada. Kita teruskan Bapak Ibu, ini dalamnya lagi. Kalau kita membuat seperti ini. Ini kita buat misalnya formulir gitu ya. Formulir tanpa judul karena belum dijuduli. Ya, belum bikin ya, belum bikin, maka formulir tanpa judul. Terus ini ada pratinjau. Pratinjau itu maksudnya apa? Ini saat kita membuat, kita bisa mipil ditampilkan di sini ya. Mipil ditampilkan di pratinjau. Terus tema itu backgroundnya nanti dipilih seperti apa. Bapak Ibu bisa milih yang menarik. Mungkin Bapak Ibu kalau kita konsumennya anak-anak, kita ada tema buat anak-anak ya. Kita konsumennya formulanya buat guru-guru ya, di sini ada tema yang menarik buat guru-guru. Jadi tema ini sudah tersedia di sana. Terus ini bisa dibagikan Bapak Ibu, saya berikan kepada siapapun ya. Nanti siapa yang sudah menerima bagian ini mengisi formulir bisa dilihat di sini responnya. Dan ini langsung, kalau formulir pendaftaran biasanya langsung masuk ke Excel dan kita gampang untuk merekapnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu, sudah selesai ya. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Untuk itu apabila ada manfaatnya silakan dibagikan kepada teman-teman ya. Untuk tidak hanya gugus sawah jajar ya, tapi untuk lainnya juga. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tapi jangan lupa sebelum dilanjut share ke teman-teman ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan komentarnya di bawah ini. Jangan lupa ya. Itu terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.